Selamat pagi. Kita akan melanjutkan materi kita untuk hari ini, yaitu mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, sebelum kita masuk ke bunga tunggal dan bunga majemuk, kita akan masuk dulu pengantar sebelum bunga tunggal dan bunga majemuk, yaitu masuk di bunga. Itu bunga tentunya di sini yang akan kita bahas itu yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, bunga itu adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati bersama. Berarti besarnya bunga itu tergantung jangka waktu dan besarnya kesepakatan. Nah, jika besarnya bunga suatu pinjaman atau simpanan dinyatakan dengan persen, maka persen tersebut dinamakan sebagai suku bunga. Berarti suku bunga itu adalah besarnya bunga yang dinyatakan dalam persen. Ingat, besarnya suku bunga itu adalah besarnya bunga yang dinyatakan dalam persen. Nah, suku bunga, untuk menentukan suku bunga itu sama dengan besarnya bunga dibagi dengan pinjaman mula-mula dikalikan dengan 100%. Ini contohnya, misalkan Wulan meminjam uang dari koperasi sebesar 1 juta. Setelah 1 bulan, maka Wulan harus mengembalikan modal beserta bunganya sebesar 1.020.000. Tentukan besarnya bunga dan suku bunganya. Nah, untuk menentukan besar bunga berarti berupa uang pengembaliannya tadi dikurangi dengan uang yang dipinjam. Pengembaliannya 1.020.000 dikurangi dengan 1 juta, hasilnya adalah 20.000. Nah, 20.000 ini adalah besarnya bunga dalam uang. Sedangkan untuk menentukan suku bunganya itu adalah bunga per pinjaman mula-mula dikalikan dengan 100%. Berarti 20.000 per 1 juta dikalikan dengan 100%, hasilnya 2%. Berarti besar suku bunganya 2%, besar bunganya dalam uang 20.000. Seperti itu. Nah, persen selain yang biasa kita gunakan persen per 100, itu ada juga persen di atas 100 dan persen di bawah 100. Nah, ini ada penggunaannya tersendiri nanti. Tentunya masih berkaitan juga dengan persen per 100. Nah, persen di atas 100 itu adalah bentuk pecahan yang selisih antara penyebut dan pembilangnya sama dengan 100. Persen di atas 100 selisihnya sama dengan 100. Persen di bawah 100 adalah bentuk pecahan yang jumlah antara penyebut dan pembilangnya sama dengan 100. Kalau persen di bawah 100, jumlah antara penyebut dan pembilangnya sama dengan 100. Nah, ini adalah persen di atas 100. Bentuk umumnya P dinyatakan dalam persen. Persen di atas 100 itu sama dengan P per 100 plus P. Ini perhatikan, selisih dari pembilang dengan penyebut itu sama dengan 100. Contohnya, tentukan nilai 7% di atas 100 dari 428.000. 7% di atas 100 dari 428.000. Ini langsung kita masukkan ke rumus. 7% di atas 100 dari 428.000 itu sama dengan 7 per 100 ditambah dengan 7 dikalikan dengan 428.000. Sehingga 7 per 107 dikalikan dengan 428.000. Sehingga hasilnya adalah 28.000. Berarti 28.000 ini adalah 7% di atas 100 dari 428.000. Berikutnya persen di bawah 100. Persen di bawah 100, P per 100 dikurang P. Perhatikan, persen di bawah 100 tadi adalah jumlah dari pembilang dan penyebutnya sama dengan 100. Ini bisa kalian lihat. Contohnya, tentukan nilai 12% di bawah 100 dari 4.400.000. 12% di bawah 100 dari 4.400.000. Langsung kita kalikan 12 per
100 dikurang 12 dikalikan dengan 4.400.000. Hasilnya 12 per 88 dikalikan dengan 4.400.000. Hasilnya 600.000. Berikutnya, nah untuk persen dan di bawah, persen di atas 100 dan di bawah 100 itu ada penerapannya, ada pengaplikasiannya. Biasanya digunakan untuk menentukan besarnya diskon, besarnya uangnya diskon, besarnya pajak, besarnya subsidi, besarnya harga awal barang, dan sebagainya. Ini contoh penerapan persen di atas 100. Nah ini contohnya, harga jual suatu barang adalah 5.980.000. Jika barang dijual dengan untung 15%, tentukan untung dan harga belinya. Nah ini perhatikan, barang ini 5.920.000 ini sudah modal termasuk dengan keuntungan, yaitu 15% tadi. Berarti yang kita tentukan berapa uangnya keuntungan 15% ini tadi. Tentunya bukan 15% dari ini, tapi 15% dari harga asli barang. Berarti kita gunakan persen di atas 100. Nah besarnya untung dulu kita cari. 15% di atas 100, karena 5.900.000 ini adalah 15% di atas harga awalnya. 15% di atas harga awalnya. Berarti 15 per 100 plus 15 dikalikan dengan 5.980.000. Sehingga 15 per 15 dikalikan dengan 5.980.000. Sehingga didapat besarnya untungnya itu, jika dikali dan dibagi hasilnya 780.000. Nah 780.000 inilah adalah besarnya keuntungan. Ketika kita sudah ketemu besar keuntungan, maka kita bisa menentukan berapa harga beli barang tersebut. Harga beli barangnya, harga jualnya tadi yang sudah termasuk keuntungan dikurangi dengan besarnya untungnya. Berarti 5.980.000 dikurang dengan 780, sehingga hasilnya 5.200.000. Berarti 5.200.000 ini adalah harga barang, harga beli barang awalnya tadi. Dijual dengan untung 15%, didapat 5.980.000. Seperti itu. Berarti harga belinya tadi 5.200.000, untungnya 780.000. Ini adalah penerapan persen di atas 100. Ini contoh yang kedua, penerapan persen di atas 100. Nah ini misalkan harga barang setelah dikenai pajak adalah 2.800.000. Jika besarnya pajak 12%, tentukan besar pajak dan harga sebelum pajak. Nah ini tentukan besar pajak, berarti uang pajaknya tadi berapa, dan harga sebelum pajak, harga awalnya. Misalkan harga pabrik, harga awalnya. Ini harga setelah dikasih pajak dari pemerintah misalkan. Nah untuk menentukan ini, menentukan harga awal atau harga pabrik misalkan tadi, ini bisa kita gunakan persen di atas 100, sama seperti tadi. Kita kalikan dengan 12 per 100 ditambahkan dengan 12 dikalikan dengan harganya. Wah, pajak, besarnya pajak itu 12 per 12 tambah 100 dikalikan dengan harga barang setelah dikenai pajak. 12 per 112 dikali dengan 2.800.000, sehingga menghasilkan 12 dikali 25.000. Didapat hasil pajaknya adalah 300.000. Nah ketika kita sudah mendapatkan besaran pajaknya, besaran uang pajaknya, bisa kita cari lagi harga awal barang, harga pabriknya. Harga sebelum pajak itu sama dengan harga setelah pajak dikurangi dengan pajaknya, sehingga didapatkan 2.500.000. Berikutnya kita akan lanjutkan persen di bawah 100. Nah ini misalkan sebuah toko harga sepatu setelah didiskon, di sebuah toko harga sepatu setelah didiskon itu adalah 492.800. Jika diskonnya 23%, tentukan besarnya diskon dan harga sebelum diskon. Nah ini penghitungannya, besar diskon bisa kita gunakan
gunakan persen di bawah 100. 23 per 100 dikulang 23 dikalikan dengan harganya tadi, harga yang setelah didiskon 492.800. 23 per 77 dikalikan dengan 492.800, itu hasilnya 23 dikalikan dengan 6.400, sehingga besar diskon yang 23% tadi apabila diuangkan itu 147.200. Dimana kita mencari harga awal sebelum diskon, tinggal kita jumlahkan 492.800 ditambahkan dengan diskonnya tadi 147.200, berarti harga awalnya sepatu tersebut 640.000. Jadi harga awal sepatu tersebut 640.000, besar diskonnya 147.200, persen diskonnya 23%, harga setelah diskonnya 492.800. Bisa dilihat. Ini adalah contoh penerapan persen di bawah 100. Nah, ini satu contoh lagi untuk penerapan persen di bawah 100. Misalkan misalkan pemerintah memberikan subsidi 37%, sehingga harga beras adalah Rp7.875. Tentukan besar uang subsidinya dan harga beras sebelum subsidi. Nah, ini sama seperti sebelumnya, bisa kita gunakan persen di bawah 100. Berarti 37 per 100 dikurang 37 dikalikan dengan 7.875. Itu untuk mendapatkan besaran subsidinya. Ini bisa diperhatikan. Besar subsidi, uang subsidinya 37 per 100 dikurang 37 dikalikan dengan 7.875. Nah, ini setelah subsidi. Berarti 37 per 63 dikalikan dengan 7.875 menghasilkan 37 dikali dengan 125, sehingga besar subsidinya tadi adalah 4.625. Bisa kita cari harga beras sebelum subsidi, tinggal kita jumlahkan 7.875 harga beras yang sudah disubsidi ditambahkan dengan besar subsidinya 4.625, sehingga menghasilkan 12.500. Berarti harga beras sebelum disubsidi dengan pemerintah itu adalah 12.500. Wah, lumayan mahal. Gitu. Nah, untuk hari ini sekian dulu pembelajaran kita. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya, yaitu mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di Google Classroom. Untuk hari ini Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.